contested. They find a way to Munchen pernah dicap sebagai klub yang licik. Di Rotten hobi banget menggembosi klub Bundesliga dengan cara mencomot pemain hebatnya. Tapi sepertinya Munchen mulai kapok melakukan cara itu. Musim lalu saat masih melakukan cara yang sama, The Bavarian gagal raih trofi satu pun. Musim ini di Rotten tak lagi rekrut talenta dari Bundesliga, melainkan dari Premier League. Lantas, kenapa bisa itu terjadi? Sebelum mengetahui alasannya, football lovers baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya dulu agar tak ketinggalan konten mendalam dari Starting 11 Story. 2 musim kebelakang, Munchen memang masih menunjukkan wataknya sebagai tim penggembos klub lain di Bundesliga. Transfer pemain seperti Jan Sommer, Rafael Guerreiro, Konrad Laimer adalah buktinya. Namun jumlah rekrutan The Bavarian tersebut ternyata belum ada apa-apanya dari jumlah rekrutan talenta Bundesliga yang dilakukan oleh Borussia Dortmund. Terbukti, di 2 musim terakhir, klub berjersey kuning tersebut lebih banyak memboyong talenta Bundesliga daripada Munchen. Salih Ozcan, Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Anthony Modeste, Niklas Füllkrug, Felix Nemeka hingga Remy Bensebaini adalah buktinya. Belum lagi musim ini Dortmund lebih gaspol untuk gembosi talenta klub Bundesliga lain. Lihat saja pemain seperti Waldemar Anton yang sudah dibeli dari Stuttgart. Dengan beberapa bukti tersebut bisa dikatakan Dortmund lah yang sebenarnya kini layak menyandang predikat sebagai tim penggembos di Bundesliga. Beda dengan Munchen, kini mereka punya cara berbeda soal transfer. Tanda-tanda berubahnya kebijakan transfer Munchen adalah saat kedatangan CEO olahraga yang baru pada Maret lalu, yakni Max Eberl. Eberl adalah mantan direktur olahraga Leipzig. Pria 50 tahun itu datang mengisi kekosongan posisi CEO olahraga Munchen sejak ditinggalkan Hasan Salihamidzic akhir musim 2022-2023. Max Eberl langsung ditunjuk oleh Presiden Munchen, Herbert Hainer. Menurut Hainer, Eberl tidak hanya punya pengalaman puluhan tahun dalam manajemen sepak bola, tetapi ia juga mantan pemain Munchen era 90-an. Hainer menaruh kepercayaan besar pada Eberl untuk mengelola operasional Munchen, termasuk merealisasikan 2 target utama Munchen musim depan, yakni merebut lagi gelar juara Bundesliga dan merombak Munchen dengan wajah baru. Namun selain 2 tugas berat tersebut, ada PR maha berat yang harus segera dikerjakan Eberl, yakni mencari pelatih baru pengganti Tuchel. Masih ingat kan betapa beratnya Eberl saat mencari pelatih baru? Beberapa pelatih seperti Xabi Alonso hingga Ralf Rangnick semuanya menolak, sampai akhirnya Eberl mendapatkan seorang Vincent Kompany. Saat yang datang sebagai pelatih baru Munchen adalah Vincent Kompany, kerja Eberl sempat dikritik. Pasalnya, alih-alih datangkan pelatih top, yang datang malah pelatih klub mediocre Burnley yang alih-alih bertahan di Liga Inggris justru terdegradasi. Namun, Eberl tak risau dengan kritik tersebut. Ia tetap percaya Kompany adalah salah satu pelatih muda berbakat yang cocok melatih Munchen. Meski terdegradasi bersama Burnley, Eberl menganggap Kompany pelatih yang sangat berani memeragakan sepak bola atraktif di Liga Inggris. Kepercayaan Eberl tersebut dibuktikan dengan pola kerjasamanya dengan Kompany. Seperti soal transfer pemain, Eberl memberi keleluasaan penuh pada Kompany untuk memilih pemain di bursa transfer. Eberl dan Direktur Olahraga Christoph Fruth hanya memutuskan untuk memprosesnya sesuai anggaran klub. Tak hanya keleluasaan memilih pemain di bursa transfer, Kompany juga diberi keleluasaan untuk memangkas pemain. Eberl meminta pada Kompany untuk lakukan evaluasi terhadap pemain, siapa yang perlu dibuang dan siapa yang perlu dipertahankan. Dilansir dari Bayern Strikes, instruksi Eberl memangkas pemain tersebut sesuai dengan tujuan Eberl di tahun pertamanya bersama Munchen. Ia sudah diwanti-wanti oleh Presiden Herbert Hainer untuk bisa menyeimbangkan neraca keuangan klub, termasuk soal jual beli pemain di bursa transfer.
The Sun menyebut company telah bekerja sesuai arahan Eberl tersebut. Pelatih pelontos itu sudah punya list siapa nama pemain yang bisa dilepas jika ada tawaran menggiurkan. Pemain tersebut antara lain Matthijs de Ligt, Leroy Sané, Sergei Gnabry, Kingsley Coman, Leon Goretzka hingga Joshua Kimmich. Dilansir dari Bayern Strikes, company juga berhasrat mengumpulkan pemain Manchester City seperti Sergio Gomez, Jack Grealish, John Stones, hingga Steven Ortega. Company merasa lebih tahu karakter pemain City karena telah lama berada di klub tersebut. Namun sampai dengan naskah ini ditulis, belum ada pemain City yang datang ke Munchen. Kendati begitu, company sukses mendatangkan pemain dari Liga Inggris sesuai rencananya. Michael Olise dari Crystal Palace dan João Paulinho dari Fulham berhasil diboyong ke Allianz Arena. Michael Olise dan João Paulinho adalah rekrutan awal company di Munchen. Company sudah lama memantau dua pemain tersebut sejak berlaga di Liga Inggris. Olise misalnya, kecemerlangannya musim lalu bersama Crystal Palace membuat company kesengsem. Dilansir dari Telegraph, sebelum mendarat ke Allianz Arena, Olise sudah bertemu dulu dan berbincang panjang lebar dengan company. Olise merasa cocok dengan visi dan gaya main yang ingin diterapkan company di Munchen. Kecocokan itulah yang menjadi alasan Olise menolak bergabung dengan Chelsea yang sebelumnya juga menawarnya. Sementara kalau João Paulinho, pemain ini sebenarnya sudah sejak musim lalu diincar Munchen. Transfer Paulinho gagal terwujud karena Fulham belum menemukan penggantinya saat itu. Namun kini pada akhirnya Paulinho berhasil gabung Munchen. Salah satu alasan pemain Portugal tersebut mau gabung Munchen adalah sosok Vincent Kompany. Sebelum sepakat menandatangani kontrak, Paulinho mengaku sempat diajak bicara dulu oleh Kompany. Menurut penuturan Paulinho, Kompany ingin punya banyak pemain yang agresif dan berani di timnya. Paulinho dianggap company memenuhi persyaratan itu. Dengan kedatangan company, Olise dan Paulinho semakin membuat Munchen beraroma Liga Inggris. Mengingat sebelumnya Munchen sudah dihuni pemain dari Liga Inggris seperti Harry Kane dan Eric Dier. Belum lagi pemain yang dulunya sempat membela timnas Inggris seperti Jamal Musiala. Duet Olise dan Musiala adalah salah satu yang paling ditunggu oleh publik Allianz Arena musim depan. Dua pemain yang dulunya sempat bermain di Akademi Chelsea ini diharapkan bisa jadi duet sayap yang menakutkan. Dua pemain berdarah Inggris tersebut digadang-gadang bisa meneruskan kesuksesan era duet Robben dan Ribéry. Duet sayap Olise dan Musiala juga dianggap cocok untuk menopang sang striker house goal yang juga dari Inggris, Harry Kane. Selain itu, João Paulinho sebagai gelandang bertahan akan mengemban tugas sebagai tukang sapu bersih serangan lawan yang akan meringankan tugas bek seperti Eric Dier. Dier yang dulu sempat jadi gelandang di Spurs bisa juga jadi partner bagi João Paulinho di lini tengah. Dengan semakin semerbaknya aroma Liga Inggris, Munchen kini tak lagi jadi kolektor talenta pemain Bundesliga saja. Mereka mulai lakukan gebrakan baru yang patut ditunggu hasilnya. Kalau menurut Football Lovers, apakah wajah baru Munchen ini akan berhasil?